Shalom semuanya, selamat sore. Shalom, selamat sore. Untuk yang live streaming, selamat sore semua. Semoga semua sehat selalu. Amin. Yes, semangat selalu karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya mau bertanya, siapa yang sepanjang minggu ini merasakan hadirat Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita? Saya melihat lambaikan tangannya. Luar biasa. Tuhan Yesus kita baik. Mari kita mau mengambil saat dulu sebentar. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Kita mau minta Roh Kudus ada di setiap hati dan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Kami minta Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami Yesus. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Untuk yang live streaming, untuk setiap kami anak-anakmu yang ada di sini ya Bapa. Tuhan, kami minta perkenanan-Mu ya Bapa. Kau yang bekerja, Kau yang menolong setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, menolongku di utus apa-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
puji-pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum dan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh terus mencari hati Bapa, kami boleh terus menjaga roh kami yang menyala-nyala. Biarlah kehidupan kami boleh sungguh menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, teramat baik bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus. Ku serahkan ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari kita mau katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Hari ini kita mau bersuka cita. Kita mau mengatakan bahwa gunung batuku, benteng keselamatanku adalah Tuhan Yesusku Allahku. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kami mau bersuka cita bersama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang hidup. Engkaulah gunung batu kami. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota Beru. Bahwa Tuhan juga yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita mau katakan bahwa kami yang telah ditebus.
kekasih kita, Bapak Albert. Silakan, Pak. Bro. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjelma jadi hidup baru, dan kayu yang kasar melupakan jalan hidup yang penuh kegagalan. Puji Dia selamanya, sebab saling mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Puji Dia selamanya, sebab saling mengubah hidupku. Ku yakin bahwa korban Kristus disalib itulah agung dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru, dan ku tetap pegang salib Kristus. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Oh, bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus, dan ku tetap pegang salib Kristus. Amin. Kita mau tetap terus pegang salib Kristus. Haleluya.
Sebentar kita akan terus mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita mau angkat satu pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Allah ya Bapa, terima kasih Tuhan. Walaupun setiap kami punya pergumulan kehidupan, amin. Walaupun seringkali ada pintu-pintu tertutup bagi kami ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mau mengubah karakter kami. Tuhan mau membuka pintu terobosan bagi kami. Tuhan mau hidup kami boleh semakin baik di proses ya Bapa, supaya hidup kami boleh terus memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Seperti bunga bakul, seperti tanaman, seperti burung-burung di udara, mereka tidak pernah menanam, tapi Tuhan tetap pelihara. Perhatikanlah bunga-bunga di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Amin Yesus, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Kau memelihara Tuhan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dekat. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saudara kita mau bangkitkan diri, kita mau lebih lagi perhatikan sesuatu yang lebih sungguh-sungguh. Perhatikanlah bunga-bunga di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Pegang janji Tuhan terus. Tuhan cukupkan.
jiwa kami di dalam raya-raya haleluya. Aku masih punya Tuhan Yesus di dalam hidupku ya Allah. Sekalipun banyak persoalan, tantangan, kesulitan, tekanan, aku tidak mudah lemah. Aku kuat karena aku punya Tuhan Yesus. Ada Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kuduskan, tahirkan hamba-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan di bulan Juli ini. Dan kuasa Tuhan yang bekerja. Ambil alih Allah Roh Kudus. Karena kami rindu terus bajak hati kami. Bajak hidup kami oleh kebenaran firman. Karena kami hidup bukan dari roti, tapi dari firman Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah Allah Roh Kudus. Urapi kami, penuhi kami. Bahkan aku percaya firman-Mu boleh merema di dalam hati dan kehidupan kami. Firman-Mu boleh menuntun, mendidik, mengarahkan dan mengajar kami ya Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah Allah Roh Kudus. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Ambil alih ya Abba. Ambil alih Tuhan Yesus. Karena aku percaya hadirat-Mu hadir di tempat ini. Kami bersyukur Bapa. Kami akan buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan kami percaya kami akan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat kami. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul hatiku siap ya Tuhan di dalam Mazmur 108 ayat 1 sampai 8 saudara. Saya beri judul hatiku siap ya, kita mau baca sama-sama. Ya, ini firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya percaya ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup kita, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kita baca sama-sama yuk 2, 3. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. 2. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. 3. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. 4. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. 5. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. 6. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. 7. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. 8. Terakhir. Gilead punyaku, Manasya punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat yang pertama kita buka kembali. Saudara, firman Tuhan katakan, nyanyian Mazmur Daud, ketika Daud mengalami tekanan, Daud menghadapi masalah persoalan, Daud nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Tapi satu hal yang ada di dalam diri Daud, dia berkata, apapun yang aku hadapi hari-hari ini, hatiku siap ya Allah. Amin. Siap untuk apa? Siap untuk selalu menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, siap untuk bermazmur, untuk membangun jiwa kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, saya percaya setiap kita juga punya pergumulan, persoalan. Ada amin saudara? Amin. Amin. Tapi pada malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita belajar teladan dari Daud. Kita mau sama-sama, Tuhan, sekalipun aku punya masalah,
punya pergumulan, tapi hatiku siap untuk memuji Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang hatinya siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Lalu siap apa lagi sebagai anak-anak Tuhan? Siap beriman di dalam Tuhan. Saat kau memuji, menyembah Tuhan, saat kau mengangkat puji-pujian, ada kuasa di atas puji-pujian. Amin. Ketika kau mengangkat pujian dengan iman, maka saudara, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Oleh sebab itu ketika kita menyanyi, mengangkatkan puji-pujian, mari kita angkat dengan iman, percaya kita kepada Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Jangan lemah. Ketika kita punya pergumulan, beban, persoalan di dalam hidup kita, katakan aku masih punya Tuhan. Amin saudara. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, siap kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Siap kita beriman, siap kita beribadah, siap kita bertahan di dalam setiap pergumulan persoalan dalam hidup kita. Siap kita setia dan mengasihi, cintai Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, hatiku siap ya Allah. Siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup saudara dan saya. Seberapa banyak di tempat ini yang siap untuk mengasihi Tuhan? Angkat tangannya. Amin saudara. Amin. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, kita boleh merasakan kasih Tuhan, kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saya merasakan cintanya Tuhan. Tapi saya mau tanya, seberapa banyak saudara di tempat ini yang mengasihi Tuhan? Berikan hati kita buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Di bulan Juli ini saudara, apapun yang saudara dan saya alami, anak-anak Tuhan, dengar baik-baik, ada pesan Tuhan buat saudara dan saya. Jangan jiwa kita lemah, jangan jiwa kita mundur, jangan jiwa kita putus asa. Dengar baik-baik, bangunlah hai jiwaku, kata firman Tuhan. Seberapa banyak kita mau membangun jiwa kita? Masalah boleh ada, persoalan, tantangan boleh ada, kesulitan di depan kita, nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini tidak ada yang mengeluh. Amin. Amin. Katakan, aku tidak mengeluh. Aku tidak mengeluh. Aku tidak putus asa. Aku tidak putus asa. Aku tidak sedih. Aku tidak sedih. Dan aku tidak tertekan. Dan aku tidak tertekan. Aku tidak bersungut-sungut. Aku tidak bersungut-sungut. Bukankah itu yang sering saudara lakukan? Jujur. Yang disebut satu persatu tadi itu yang sering kali kita lakukan di dalam hidup kita. Mengeluh, sedih, bersungut-sungut, lemah, tertekan jiwa kita. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, teruslah bersiap, kata Tuhan. Apa artinya bersiap ya Tuhan? Saat kita menghadapi kesulitan apapun di dalam hidup kita, miliki hati yang selalu siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Apa artinya bersiap? Bersiap untuk berjaga-jaga dan berdoa. Bersiap apa artinya? Bersiap memiliki iman di dalam Tuhan Yesus, mudah digoyahkan oleh apapun. Goncangan boleh ada, tapi aku tidak mudah digoncangkan oleh apapun. Amin saudara. Amin. Kenapa? Karena aku selalu bersiap. Gak lemah, gak goyah. Aku akan terus memandang kepada Tuhan. Aku percaya aku punya Tuhan di dalam hidupku. Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Amin saudara. Amin. Orang yang bersiap, saya mau katakan, dialah orang-orang yang kuat. Katakan, saya orang kuat. Saya orang kuat. Orang-orang yang bersiap, dia selalu bertahan di tengah ujian, di tengah proses, di tengah pergumulan, tantangan dalam hidupnya. Apakah saudara mau bertahan? Atau sudah menjadi orang-orang yang lemah? Apakah saudara mau menjadi orang-orang yang dikalahkan oleh masalah persoalan di dalam hidup saudara? Tidak. Kita mau katakan, hatiku siap ya Tuhan. Amin. Amin. Katakan sekali lagi, hatiku siap ya Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan. Apapun yang aku hadapi, persoalan, pergumulan, tantangan di dalam hidupku, hatiku siap Tuhan. Yes. Amin. Amin. Jangan kita diatur oleh kondisi keadaan kita. Seringkali kita diatur dengan masalah kita, diatur dengan kondisi. Aduh, kondisi saya lagi sedih, lagi lemah, lagi tertekan, lagi punya pergumulan. Kita mengaturnya dengan situasi yang kita hadapi itu, kita aturnya bukan dengan yang baik, dengan hal yang negatif.
Kadang-kadang kita mengatur, ayah aku nggak ke gereja dulu lah, aku lagi sebal masih aku nggak ke gereja dulu lah, aku nggak siap untuk memuji menyembah Tuhan. Percuma aku memuji menyembah Tuhan, Tuhan juga nggak dengar pujian penyembahan aku. Hati-hati anak-anak Tuhan. Kalau saudara menjadi orang yang bersiap pada Tuhan, apapun yang kau hadapi, pergumulan, tantangan, persoalan dalam hidup, engkau akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Amin. Engkau akan tetap berjalan bersama Tuhan, karena engkau tidak melihat kiri kananmu, yang engkau lihat adalah Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan yang ada di dalam hidup saudara itu Tuhan yang hidup, Roh Allah yang hidup yang ada dalam hidup kita. Makanya anak-anak Tuhan tetap kuat, tetap bertahan, jangan lemah, bangun jiwa kita. Bagaimanapun saya membangun jiwaku, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam pujian penyembahan kita merasakan hadirat Tuhan hadir. Dilawat, dijamah oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan saudara dan saya diatur oleh keadaan di dalam hidupmu. Jangan saudara dan saya diatur dengan kondisi yang sedang saudara hadapi. Tapi engkau punya iman, aturlah keadaanmu, kondisimu hari ini bersama dengan Tuhan. Bagaimana saya mengatur, Bu? Setiap kita bisa mengatur keadaan kita. Keadaan kita yang lemah, kita bisa berdoa, memuji menyembah Tuhan. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Mengatur nggak itu? Mengatur. Bukan kita putus asa, merenung, menangis. Tidak, saudara. Karena kita percaya, kita anak-anak Tuhan. Kita adalah kekasih-kekasihnya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan tahu setiap tetesan air matamu. Tuhan tahu setiap pergumulan dalam hidupmu. Dia maha tahu. Maka anak-anak Tuhan di tempat ini dalam keadaan apapun, mari terus bersiap. Kalahkan keadaanmu. Amin. Kalahkan kondisimu hari ini. Apa yang sedang saudara hadapi, kalahkan itu. Dengan memiliki hati yang selalu bersiap untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan, bangunlah jiwaku. Ketika kau punya pergumulan, jangan jiwa saudara tertekan. Ketika kau punya masalah persoalan, janganlah jiwamu lemah. Kadang kita lemah. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, anak-anakku yang kukasihi, tidak ada alasan buat saudara-saudara, buat saya, untuk kita jadi orang-orang yang lemah. Amin. Katakan kiri kananmu, tidak ada alasan engkau lemah. Tidak ada alasan kau tertekan. Tidak ada alasan kau kecewa. Tidak ada alasan kau takut. Tidak ada alasan kau khawatir akan hidup saudara dan saya. Kenapa? Kenapa saudara? Karena kita punya Tuhan. Karena aku punya Tuhan. Nyanyi Pak Yusuf yuk. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Karena aku punya Tuhan, gak ada alasan Tuhan untuk aku lemah, putus asa, kecewa, stres. Karena aku punya Tuhan, aku percaya ada tangan Tuhan yang menopang hidupku. Amin saudara. Itulah kekuatan kita. Aku percaya ada tangan Tuhan yang selalu ada menggendong saudara dan saya tanpa kita sadari. Aku percaya ada tangan Tuhan saat aku kekurangan, berkat Tuhan dicurahkan di dalam hidupku. Tidak ada alasan untuk aku lemah, karena aku punya Tuhan. Saat aku menanggung pengharapan itu pada Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Ada amin saudara? Seberapa banyak yang beriman bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Apapun hari ini pergumulan dalam hidupmu, Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mengadakan bagi engkau mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dokter boleh mengatakan nggak mungkin, tapi bagi Tuhan semuanya mungkin akan terjadi. Perubahan akan terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Tuhan yang ada di dalam hidup saya itu lebih besar kuasanya. Amin. Angkat pujian dengan iman. Aku masih punya Tuhan. Jemaat angkat pujian. Yes, haleluya. Amin Tuhan.
takut, kita punya Tuhan. Yesus kekuatan hidup saudara dan saya. Amin. Apapun berguna dalam hidupmu, Tuhan akan membukakan pintu yang baru bagi Anda. Ada peluang yang Allah sediakan dalam hidupmu. Ketika kau menaruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan beri peluang. Katakan 1, 2, 3. Aku terima peluang yang baru dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan berjanji ada peluang yang baru Tuhan sediakan buat kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang paling penting kita punya iman. Amin. Saya sangat percaya saudara, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong di dalam hidup kita. Apapun hari ini pergumulan persoalan dalam hidupmu, katakan, aku siap Tuhan menghadapi tantangan dalam hidupku. Aku gak akan lemah, aku akan goyah. Memasuki bulan Juli ini aku lebih dari pemenang. Amin. Ayat yang kedua. Puji nama Tuhan. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan apa? Apa saudara? Aku mau membangunkan Fajar. Siapa yang membangunkan fajar? Saudara? Apa fajar yang membangunkan saudara? Saya mau tanya, jujur. Fajar yang bangunin saudara ya. Udah siang belum berdoa. Tapi saudara bangunkan fajar, bangun pagi-pagi. Ya. Berlutut memuji menyembah Tuhan, gungkan Tuhan. Yes. Amin. Amin. Aku mau membangunkan fajar dengan apa? Pujian, penyembahanku dengan gambus dan kecapi. Kalau engkau tidak bisa main musik nggak apa-apa, cukup menyembah Tuhan, bermazmur. Katakan Tuhan baik. Amin saudara. Itulah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Jangan fajar yang membangunkan udah siang. Udah siang bangun lalu mengerjakan aktivitas, lupa untuk baca firman, lupa untuk berdoa, dan melupakan cinta kasih Tuhan. Jangan saudara. Yang ketiga, saya mau lebih cepat. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Apakah hati kita juga siap untuk selalu bersyukur? Yang benar. Gak gampang saudara. Saya kemarin hilang burung saudara. Burung murai. 2 hari hilang. Harganya mahal saudara. Untuk bersyukur susah ya saudara ya. Hilang duitnya gede, beli burungnya mahal. Tapi saya bilang Tuhan, aku percaya burung akan Tuhan balikan ke tempat saya. 2 hari burung itu kembali saudara. Luar biasa. Siapa yang dahsyat? Tuhanku dahsyat. Dia tahu apa yang menjadi kesusahan, kesukaran. Tuhan hanya bilang bersyukur. Saya bilang saya bersyukur Tuhan. Gak apa-apa hilang burung murai. Yang penting Tuhan, saya tidak kehilangan kasih Tuhan. Amin. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya juga punya kesaksian yang luar biasa. Mungkin saudara kan kaget ya saudara. Luar biasa, 5 juta buat saya cukup besar. Tapi Tuhan katakan, saya bilang Tuhan, saya diperlihatkan dompet saya hilang 5.100.000-an, ada 5 gepok. Berarti berapa? 5 gepok berapa? Saudara bayangin kalau hilang 5 juta, sedih nggak? Sedih ya. Tapi itu hanya mimpi saudara. Mimpi ini menjadi kenyataan. Pagi-pagi di depan anak-anak, saya bilang sama suami saya, selesai saya memuji menyembah Tuhan, saya berdoa, saya baca firman, saya tidur. Saya bangunkan fajar, saya tidur. Saat tidur saya dikasih mimpi. Saya kasih kesaksian supaya saudara memiliki iman bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Singkat cerita saudara, apa yang terjadi? Saya bilang, aku tadi pagi tidur tapi aku dapat penglihatan.
Saat itu saya melihat, saya bersama adiknya Pak Yusuf dengan Bu Heni. Bu Heni hilang sepatu sebelah warna hitam. Lalu saya bilang, kamu tunggu sini, saya cari sepatumu, saya masuk lagi ke dalam rumah itu ya. Saya tanya sama bapak-bapak, Pak, ada yang ketinggalan sepatu nggak? Cuman sebelah. Akhirnya bapak itu, oh ada Bu, ini ada tiga macam sepatu warna hitam tapi cuman sebelah. Saya suruh pilih. Saya bingung, yang mana ya sepatu gue ini? Sedangkan ketika dia bilang sepatu saya hilang sebelah, saya nggak tahu modelnya kayak gimana. Tapi saya bilang, Pak boleh nggak saya bawa dulu? Terus akhirnya saya bilang sama bapak itu, Pak, di hati saya ada yang bicara. Heni itu kecil kakinya, jadi kamu pilih sepatu yang kecil. Pak, saya ambil yang kecil aja. Saat saya mau kasih sepatu ini ke Bu Heninya udah nggak ada. Tapi saya taruh. Tapi saya balik ke sebuah mobil, saya melihat dompet saya yang 5 gepok itu 5 juta udah kosong, saudara. Saya tanya, ada yang ambil uang saya nggak nih di dalam dompet? Semua diem, rapi-rapi. Ada yang ambil uang saya nggak? Ini tadi saya hitung ada 5 juta di dompet saya, kok sekarang nggak ada? Nggak ada yang jawab. Singkat cerita, ya udah, saya bilang kalau nggak ada yang jawab, saya ikhlas. Uang saya hilang nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Lalu apa yang terjadi? Ada satu bapak yang nyamperin saya. Kamu ikhlas nak? Saya ikhlas Pak. Nggak ada yang ngaku. Berarti dia butuh uang saya. Nggak apa-apa. Saya bersyukur. Saya bilang, kamu ikhlas? Saya ikhlas. Lalu saya keluar dari kendaraan itu dan saya berjalan cari Bu Heni dan saya terbangun. Saya cerita sama Pak Yusuf. Ada anak-anak saya juga yang dari SEMA, mereka dengar juga. Waktu saya cerita, Pak Yusuf bilang begini, maksudnya apa ini? Gitu ya. Nggak tahu, saya tuh selesai doa, baca firman, saya tidur terus kasih mimpi ini. Iya, maksudnya apa dari mimpi ini? Saya juga nggak tahu, cuman ini mimpi. Singkat cerita, ya sudah. Pak Yusuf tanya, apa maksudnya, apa artinya? Saya juga nggak tahu, karena saya nggak ngalamin, cuman mimpi. Singkat cerita, 1 hari penuh, besoknya saya ada yang telepon. Bu, mau pinjam uang nggak? Ini ada pinjaman sekian juta, kalau mau ibu ambil. Saya bilang saya nggak mau pinjam uang, dan saya nggak mau pakai kartu kredit. Saya bilang gitu, nggak. Singkat cerita selesai, tiba-tiba katanya saya ada utang 5 juta. Wow, hah? Saya kan nggak pernah pakai, saya nggak pernah pinjam, saya nggak pernah gunakan itu kartu. Tapi ibu ada tagihan 5 juta. Saya datang ke bank, saya tanya, saya saat ini akhirnya minta telepon. Ternyata saudara udah sekian tahun adminnya nggak saya bayar. Dan dengan sekian tahun, saya bilang saya telepon pulang, saya minta sama Pak Usin pulsa, saya telepon bahwa saya mau tutup aja karena saya nggak tahu, nggak dan tidak menggunakan. Singkat cerita, puji nama Tuhan, Tuhan yang menyelesaikan. Saya ikhlas, saudara. Saya tetap bersyukur, saya tetap berterima kasih sama Tuhan. Hari ini Tuhan kembalikan 5 juta buat saya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dari siapa? Dari Tuhan. Bukan orang itu yang mengembalikan. Tuhan bisa pakai orang yang murah hati untuk memberkati saya. Amin. Makanya anak-anak Tuhan tetap hilang uang bisa bersyukur nggak? Nggak ikhlas. Bersyukur tapi nggak ikhlas. Saya awalnya mau nggak ikhlas, tapi saya ingat di dalam mimpi saya bilang saya ikhlas. Puji nama Tuhan, anak-anak Tuhan. Saat saya bersyukur, biarlah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, bersyukur itu menjadi gaya hidup orang-orang yang percaya.
Amin. Amin. Di tengah kesukaran kesulitan, bersyukur itu adalah gaya hidup kita anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Amin. Saya yakin saat saya bersyukur, pintu-pintu yang baru dibukakan buat saya. Begitupun buat saudara. Ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Ada peluang yang baru yang Tuhan nyatakan buat hidup saudara dan saya. Kalau saudara bersyukur dalam keadaan apapun pada Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kita harus mengerti, kita harus memahami saat kita menghadapi masalah itu bukan akhir dari perjalanan iman kita. Saat kita menghadapi masalah, menghadapi proses, itulah kita sedang diubahkan karakter hidup kita. Tuhan mau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memiliki pengharapan itu hanya pada Tuhan. Yes, benar. Amin. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, ketika yang terakhir, ayat yang selanjutnya ya. Sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. 5, saya percepat biar cepat ya. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Yang terakhir, selain kita bersyukur, kita juga harus memiliki keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan. Di bulan Juli ini Tuhan katakan, aku akan mengurapi dengan pengurapan yang khusus buat saudara dan saya. Malam hari ini dengan iman saudara akan menerimanya di dalam nama Yesus. Amin. Ada pengurapan yang khusus. Maka anak-anak Tuhan, mari kita mau terus bersiap. Ketika firman Tuhan kita dengar, bukan lewat begitu aja, tapi kita mau mengalami lawatan, bahkan didikan, ajaran dari firman yang membangun iman kita lebih lagi pada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan, Tuhan bukakan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saya percaya hari ini, di bulan Juli ini saudara, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru buat kita. Katakan yuk sama-sama kiri kanan, Tuhan membuka pintu yang baru buat saya. Amin. Tuhan memberi peluang yang baru buat saya. Kuncinya mengutamakan Tuhan. Yes. Amin. Intim, dekat dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita terus intim mengutamakan Tuhan, Tuhan sanggup membelah laut merah yang ada di depan bangsa Israel. Saudara, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang laut merah itu. Begitupun saudara dan saya. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi saudara dapat melewatinya karena Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkannya, dan Tuhan yang memberkati hidup saudara. Jangan pernah takut. Dimanapun engkau berada, percaya ketika ada pengurapan khusus turun di dalam hidupmu, engkau akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Amin. Katakan bersama saya, yuk, aku punya Tuhan. Aku punya Yesus. Aku mau bergaul dengan Tuhan. Karena hari ini aku percaya peluang yang baru akan aku terima. Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi buat aku, buat ekonomiku, buat pekerjaanku, buat bisnisku, buat usahaku, buat keluargaku, buat pelayananku. Tuhan bukakan malam hari ini. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anak-anak Tuhan, di tempat ini saya mau saudara alami berkat Tuhan. Saya mau saudara mengalami perlindungan dari Tuhan, itu urapan yang khusus. Saudara menerima berkat Tuhan, menerima perlindungan Tuhan, menerima perkenanan Tuhan di dalam hidupmu. Yang percaya bersama saya katakan amin. Karena Tuhan akan mengubah semua yang ada di depanmu, masa depan kehidupanmu yang tidak baik akan menjadi lebih baik. Sama-sama dengan iman kita mau katakan, Tuhan akan mengubah
Masa depanku menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima saudara. Katakan aku terima. Bukan ngikutin bulan nih ya. Udah diajarin sama saya. Ikuti dengan iman. Anak-anak Tuhan di tempat ini yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Ketika Daud mau jadi pemenang, dia belum menang saudara. Dia perang dulu. Tapi Daud punya keyakinan dia akan jadi pemenang. Begitupun hidup saudara dan saya. Kita harus punya keyakinan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Kalau nggak yakin saudara nggak akan menang. Amin. Jadi harus punya apa? Keyakinan. Bersiap ya Allah. Aku yakin aku akan menjadi pemenang. Puji nama Tuhan saudara. Pengurapan di bulan Juli ini, dengar baik-baik ya. Nanti ada kesaksian-kesaksian yang akan saya buka di akhir bulan Juli. Tuhan katakan akan ada kesaksian tangan Tuhan yang dahsyat menolong hidup saudara. Kayak saya kemarin ditolong Tuhan. Amin. Dahsyat. Bahkan ada kesaksian tentang pembelaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya yang dahsyat. Engkau akan dibela Tuhan. Nanti engkau bersaksi ya. Bahkan ada kesaksian di mana cara Tuhan membalikan keadaan ekonomimu, keluargamu, rumah tanggamu, bisnis, usaha, pekerjaan dan pelayananmu. Tuhan akan balikan keadaanmu menjadi lebih baik lagi. Yang percaya mau katakan amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Hamba-Mu sudah selesai ya Tuhan. Namun aku percaya aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Aku punya Yesus yang selalu ada. Aku punya Yesus yang selalu peduli. Engkau melihat ya Abba Bapa, setiap tantangan, persoalan, pergumulan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Aku percaya di bulan Juli ini ada peluang yang baru. Di bulan Juli ini ada berkat yang baru. Di bulan Juli ini ada pengurapan khusus buat kami. Kami lebih dari pemenang. Karena kami sangat percaya dan yakin kemenangan ada di dalam hidup kami. Kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kami. Dan kami boleh menerima keajaiban demi keajaiban. Mujizat demi mujizat kami akan alami dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya mengundang Ibu Kristanti untuk maju ke depan. Glory haleluya. Angkat pujian, aku masih punya Tuhan sampai menanti. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat malam hari ini kekuatan kami adalah Engkau Tuhan Yesus. Penyembuh kami adalah Engkau Tuhan. Memulih di dalam hidup kami adalah Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya kami andalkan. Engkaulah satu-satunya tempat kami menaruh pengharapan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Saat ini Tuhan kami percaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kami sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus, kami boleh mengalami kemenangan. Ampuni terlebih dahulu segala dosa kesalahan kami, pelanggaran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maafkan kami ya Allah. Kami rindu Tuhan, setiap kami boleh mengalami firman-Mu di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan Tuhan roti dan anggur di dalam nama Yesus. Dengan iman aku percaya Tuhan mengubah kami menjadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, sampaikan pesan-pesan-Mu. Karena kami hidup oleh karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami, arahkan kami, didik kami, ajari kami oleh firman-Mu, sehingga kami kuat di dalam kami lebih dari pemenang.
kasih Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Mari kita sama-sama katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Amin. Mari saudara masih punya Tuhan. Sudah berterima kasih pada Tuhan Yesus. Katakan, aku berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbananmu di kayu salib, buat keselamatan yang Tuhan beri dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat pemulihan, buat kesembuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami, buat kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, ya Abba. Aku percaya Tuhan Yesus. Gloria Rabaya. Aku percaya Bapa. Aku percaya. Gloria Rabaya. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Angkat pujian dengan iman, saudara. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Dengan iman percaya di dalam nama Yesus. Mari ambil di dalam nama Yesus, berfirman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Amin Tuhan. Saat ini Tuhan, aku percaya Tuhan yang sudah menyucikan, menguduskan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Darah yang tercurah di kayu salib menguduskan, mengampuni segala dosa-dosaku, bahkan menjadikan aku manusia yang baru, yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan aku percaya Tuhan, cawan-Mu ini Bapa, kami percaya ketika kami naikkan dengan ucapan syukur, kami boleh bersekutu dengan darah Tuhan Yesus. Kami berkemenangan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, karena kami punya iman di dalam Tuhan Yesus. Ada keselamatan kekal. Oleh sebab itu Tuhan, sempurnakanlah kasih kami kepadamu. Sempurnakanlah kesetiaan kami kepadamu. Sempurnakanlah ketekunan kami kepadamu. Sebab aku percaya Engkau sanggup mengubahkan salib menjadi sukacita. Kami punya iman, bahkan Roh-Mu yang ada di dalam kami lebih besar. Saudara, Allah berfirman bagi engkau. Mari saudara boleh, inilah firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Tuhan memberikan kasih buat saudara dan saya. Dan saya juga akan memberi. Bukan hanya kasih, tapi beri juga pengampunan. Bahkan kita diberkati untuk menjadi berkat. Mari saudara kita angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Boleh dibuka dulu saudara. Ya, baik.
Kita angkat roti lebih dari atas kepalamu. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara dengar baik-baik, perjamuan kudus ini mengingatkan kita buat kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, buat keselamatan yang Tuhan beri di dalam hidup saudara dan saya, buat pemulihan yang Tuhan beri di dalam hidup saudara dan saya, buat kesembuhan yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Inilah darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Inilah tubuh Kristus yang tercurah di kayu salib, yang telah memulihkan, menyelamatkan, dan memberi engkau kemenangan. Saudara dengar baik-baik firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan mengucap syukur. Mari saudara bersyukur dan berterima kasih. Katakan dengan iman, Tuhan, aku percaya inilah tubuh Kristus. Aku terima di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Aku terima ya Tuhan. Haleluya. Mari angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara dengar baik-baik, cawan yang kita naikkan dengan ucapan syukur, ini adalah persekutuan saudara dengan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Oleh sebab itu saudara, kita percaya bahwa dosa, kesalahan, pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Bahkan hidup saudara dan saya dibaharui oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Ada perjanjian darah bersama dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita boleh menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Urabahaya sekenenai. Aku percaya Tuhan, salib-Mu membawa kemenangan di dalam hidup kami. Bahkan darah-Mu yang tercurah di kayu salib, tubuh-Mu Tuhan mengalir di dalam tubuh kami. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya salib-salib kami Tuhan sudah ubahkan menjadi sukacita. Tuhan ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami siap Tuhan untuk diubahkan, untuk dibaharui. Bahkan kami siap Tuhan dipakai Tuhan dalam kemuliaan. Mengalir urapan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Urapa ayas. Mari saudara katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukur-Mu, terima kasih-Mu pada Tuhan. Katakan terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Katakan terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri dalam hidupku. Katakan terima kasih, aku sudah dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, aku sudah disembuhkan. Ya Allah. Yang mentahirkan hidup kami, Tuhan yang
Tuhan menyucikan setiap hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan yang tercurah di kayu salib, hidup kami dibaharui ya Tuhan. Hidup kami diubahkan Tuhan. Ya Yesus. Terus naikkan syukur, naikkan syukur. Ya Yesus. Inamaya rapakase. Idaralabayase. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Malam hari ini kami boleh bersekutu dengan darah Yesus. Kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Urabalabaya ya raya asekenenai. Hinaralaya senai. Di dalam nama Yesus, malam hari ini Tuhan, selain kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kami mau menerima pengurapan khusus dari Tuhan. Engkau yang memateraikan kami oleh darah Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, ada perjanjian minyak dan darah di dalam hidup kami, yaitu darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Bahwa kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami minta urapan-Mu yang baru turun atas setiap kami. Urabahaya sih. Saya mengundang suami istri Luisa untuk maju ke depan. Nanti Bu Krisati akan membagikan minyak urapan pada jemaat, tapi saya akan berdoa bagi anak Tuhan yang saya panggil. Aku punya Tuhan yang besar. Di sini. Ya, Willy bersama. Bu Krisati tolong ini dibagikan. Tidak telah berjanji
setiap umat-Mu di tempat ini, kami mengalami urapan khusus dari Tuhan. Engkau memateraikan setiap kami dengan pengurapan yang baru, dengan darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Bahkan Tuhan, aku percaya Tuhan memateraikan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima urapan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang diurapi oleh Engkau. Biar kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah, berkualitas, membawa kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, malam hari ini kami terima pengurapan-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang masih ada sisa taruh di bagian yang sakit, percaya Engkau sembuh. Amin. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Sebentar kita akan doa syafaat. Saya minta Pak Hendra untuk doa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk pemilu, untuk GKKI penabur benih, untuk kita semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan yang kami boleh rasakan hari lepas hari. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami boleh mengalami sukacita yang besar karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari. Bahkan setiap hari kami boleh rasakan kebaikan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan, dari hati kami boleh Engkau bangkitkan puji-pujian penyembahan dalam hidup kami. Kami boleh membangunkan fajar. Kami boleh melihat bahwa tiap hari kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Biarlah jiwa kami dibangkitkan Tuhan. Amin. Diberikan kekuatan baru, selalu baru setiap hari Tuhan. Kami boleh menyembah, meninggikan nama Tuhan, memuliakan, mengagungkan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih Bapa. Tahan-tintinya juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, negara Indonesia Tuhan, di mana kami terus mendoakan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat negara kami. Tuhan berkati negara kami, lindungi Tuhan, tolong negara kami Tuhan dalam setiap apapun Tuhan. Biar akhirnya Tuhan lindungi, jauhkan dari setiap apapun bencana, apapun yang terjadi atas bangsa ini. Hindarkan, tutup, bungkus dengan pertolongan kuasa-Mu Bapa, sehingga negara ini boleh tetap diberkati Tuhan. Negara ini boleh mengalami lawatan Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan pulihkan negara kami, dan kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan terus bekerja memberkati bangsa kami. Walaupun terjadi krisis di tengah-tengah dunia ini yang senantiasa semakin hari semakin membuat setiap perekonomian menjadi terpuruk Tuhan, tapi kami percaya ketika Tuhan ada di negara kami, ketika Tuhan menjadi milik bangsa ini, menjadi milik Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati udaranya, tanahnya, lingkungannya, alamnya. Tuhan memberkati perekonomian di negara ini boleh lewat segala sesuatunya dengan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Allah terus bekerja menjamah setiap apapun, sehingga negara ini boleh mengalami Tuhan pertolongan Tuhan, lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khusus juga buat GKKI penabur benih. Berkati hamba-Mu Ibu Lani, Pak Yusuf beserta keluarga dalam pelayanannya, dalam setiap pelayanannya. Tuhan bukakan, singkapkan rahasia-rahasia baru. Pengurapan terjadi terus Tuhan. Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan yang senantiasa boleh senantiasa mengubahkan setiap paradigma-paradigma yang
tidak baik Tuhan, sehingga kami penabur benih boleh diberkati Tuhan. Amin. Terus bangkit Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan, menjadi satu laskar-laskar Kristus yang boleh memenangkan Tuhan. Dan umat-umat Tuhan diberkati, jemaat-jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerinduan untuk memiliki gedung ibadah, kami percaya Tuhan akan menyediakan. Kau Allah Yehova Jireh, Allah yang melengkapi, Allah yang menyediakan, Allah yang mengatur semuanya Tuhan, sehingga boleh terjadi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah terus bekerja, menjamah terus GKKI Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan memberkati hamba-Mu terus Tuhan, dalam setiap apapun yang dikerjakan. Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan boleh mengalami sukacita, boleh mengalami terobosan-terobosan baru Tuhan. Dan kami percaya jiwa-jiwa terus ditambahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan setiap doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang sudah dengar, Tuhan yang sudah melakukan setiap mujizat-mujizat-Mu boleh nyata terjadi di dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Nanti saya mohon doa berkat dari Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan perpuluhan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan boleh sungguh menyenangkan hati-Mu dan boleh memperluas pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, seberapa banyak hari ini kita diberkati Tuhan. Amin. Saudara mungkin ada yang mau dibaptis, nanti boleh daftar ya. Boleh menemui Pak Tiko atau nanti Pak Yusuf boleh yang mau dibaptis. Karena sudah ada satu ibu mau dibaptis, nanti tinggal menyusul ya. Mari kita tundukkan kepala kita sedang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita pada Bapa di surga. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Bapa.
Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus saat malam hari ini. Biarlah Tuhan setiap kami diberkati oleh Engkau. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usahamu, bisnis, ekonomi, pekerjaanmu, dagangmu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Tuhan curahkan minyak anggur gandum yang baru malam hari ini. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kaki kami melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai kami. Bahkan kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai, mengurapi dan memberkati setiap kami, menudungi, melindungi, membentengi, membagari setiap hidup kami. Anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming diberkati oleh Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya tiang awan, tiang api selalu menyertai kami. Bahkan panah-panah api si jahat, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, kutuk-kutuk roh nenek moyang tidak dapat mendekat kepada setiap kami, karena malam hari ini kami sudah menerima kuasa darah Tuhan Yesus yang memateraikan setiap hidup kami, sehingga kami lebih dari pemenang dan kami hidup untuk kemuliaan-Mu Bapa. Bahkan kami boleh menerima kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari dengan iman sama-sama mau katakan, kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, pelayanan kami, usaha bisnis. Tuhan perluas dalam nama Yesus. Dan saat yang kita percaya Tuhan, ada tangan Tuhan Yesus yang menyertai setiap kami umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming ya Tuhan Yesus. Aku percaya di dalam nama Yesus, malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit tidak dapat mendekat pada kami, sebab ada darah Tuhan yang memelihara, sehingga ketakutan, haleluya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya mau kata